Chad. Inilah satu-satunya negara di dunia yang namanya terdiri dari hanya satu suku kata. Apakah kamu pernah mendengar tentang negara ini? Ya, negara Chad merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah, yang hampir seluruh wilayahnya adalah daratan. Negara ini memang tidak terlalu terkenal seperti negara-negara Afrika lainnya. Lebih lengkap tentang negara Chad, inilah videonya. Negara Chad atau yang secara resmi disebut dengan Republik Chad adalah sebuah negara yang terkurung daratan atau yang dikenal juga dengan istilah landlocked. Negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah ini berbagi wilayah perbatasan dengan beberapa negara seperti Libya di bagian utara, dengan negara Republik Afrika Tengah di bagian selatan, dengan Niger di barat, Sudan di timur, dan dengan negara Kamerun serta Nigeria di bagian barat daya. Ibu kota Chad berada di kota N'Djamena yang merupakan kota terbesar di negara ini. Kota N'Djamena juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi kota ini meliputi pengolahan daging, ikan, dan kapas yang menjadi industri utama di kota tersebut. Negara Chad sendiri menjadi salah satu negara besar yang wilayahnya terkurung oleh daratan. Negara ini mencakup area seluas 1.284.000 km persegi, yang berdasarkan luas wilayahnya, Chad adalah negara terbesar kelima di benua Afrika dan terbesar ke-20 di dunia. Secara umum, wilayah Chad dibagi menjadi 3 zona berbeda, yaitu zona gurun di bagian utara, zona sabuk Sahel di tengah, dan zona savana Sudan di bagian selatan. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara Chad mencapai 16.244.513 jiwa. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 200 kelompok etnis dengan lebih dari 100 bahasa dan dialek yang berbeda. Dipengaruhi oleh sejarahnya yang panjang, pemerintah Chad kemudian menetapkan bahasa Arab dan Prancis sebagai bahasa resmi di negara tersebut. Chad adalah negara dengan beragam agama, dengan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh sebanyak 52% penduduknya, dan agama Kristen adalah agama terbanyak kedua, dengan 44% penduduk memeluk agama ini. Chad adalah sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang merupakan sebuah sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui tahap pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sejak kematian Presiden Idris Deby pada tanggal 20 April lalu, negara ini berjalan di bawah kesatuan pemerintahan sementara yang dipegang oleh junta militer. Chad adalah salah satu negara yang kurang berkembang. Negara ini menempati peringkat di antara yang terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan Chad sebagai negara termiskin ke-7 di dunia dengan 80% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menopang kehidupan ekonominya, sebagian besar penduduk di negara ini berprofesi sebagai pengembala dan petani subsisten. Indeks Persepsi Korupsi menempatkan Chad sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Selain itu, negara Chad juga memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk dengan pelanggaran yang sering terjadi seperti pemenjaraan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, dan pembatasan kebebasan sipil oleh pasukan keamanan dan milisi bersenjata. Sejarah negara Chad. Diketahui peradaban Sao adalah peradaban paling awal yang berkembang di kawasan Afrika Tengah. Peradaban ini muncul sejak sekitar awal abad ke-6 sebelum Masehi. Sejak awal abad pertengahan, wilayah Chad menjadi jalur persilangan para pedagang muslim dari Arab dan suku-suku asli Afrika. Pada akhir milenium pertama Masehi, serangkaian negara dan kerajaan telah bangkit dan jatuh di jalur Sahel Chad. Masing-masing kerajaan tersebut berfokus pada pengendalian rute perdagangan Trans-Sahara yang melewati wilayah tersebut.
Kekaisaran Kanem-Bornu yang muncul sejak abad ke-9 dikatakan sebagai kekaisaran pertama dan terlama yang berkembang di jalur Sahel Chad pada akhir milenium pertama. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Bagwirmi atau Bagirmi muncul sebagai kerajaan baru di wilayah ini. Wilayah kerajaan ini terletak di tenggara dari Kanem-Bornu. Selain kerajaan Bagirmi, pada abad ke-16 muncul pula kerajaan Islam Awadai atau Wadai di sebelah barat Kanem-Bornu. Awal abad ke-19, Kesultanan Wadai mulai memperluas kekuasaannya karena mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari posisinya yang strategis di jalur perdagangan Trans-Sahara. Kerajaan ini melakukan kampanye militer sejauh wilayah barat Kanem-Bornu dan akhirnya mendirikan hegemoni Wadai atas Kesultanan Bagirmi dan kerajaan-kerajaan lain sejauh Sungai Cari. Pasukan Prancis mulai menginvasi wilayah Chad pada tahun 1891. Prancis mendirikan kekuasaan mereka melalui ekspedisi militer terhadap kerajaan-kerajaan Muslim, terutama setelah berhasil menaklukkan kerajaan Wadai pada perang yang terjadi pada tahun 1909 hingga tahun 1912. Ekspansi kolonial Prancis mengarah pada pembentukan Territoire Militaire des Pays et Protectorat du Tchad. Pertempuran kolonial yang menentukan untuk wilayah Chad terjadi pada tahun 1900 pada pertempuran Kauseri. Setelah kemenangannya pada perang tersebut, wilayah Chad jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1920, Prancis telah mengamankan kendali penuh atas koloni tersebut dan memasukkannya sebagai bagian dari Afrika Khatulistiwa Prancis. Pemerintahan Prancis di Chad ditandai dengan tidak adanya kebijakan untuk menyatukan wilayah, serta modernisasi yang lamban dibandingkan dengan koloni-koloni Prancis lainnya. Sepanjang periode kolonial, wilayah Chad yang luas tidak pernah diperintah secara efektif oleh pemerintah Prancis. Dalam skala prioritas Prancis, koloni Chad berada di peringkat paling bawah, dan Prancis mulai menganggap Chad terutama sebagai sumber kapas mentah dan tenaga kerja tidak terlatih untuk digunakan di koloni-koloni yang lebih produktif di wilayah selatan. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Chad adalah koloni Prancis pertama yang bergabung kembali dengan Prancis dan sekutu. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya pada tahun 1958, melalui sebuah referendum otonomi teritorial, Afrika Khatulistiwa Prancis akhirnya dibubarkan, dan 4 negara bagiannya yaitu Kongo, Gabon, Republik Afrika Tengah, dan Chad oleh pemerintah Prancis diberikan status sebagai wilayah seberang laut dan hak kepada penduduknya untuk memilih perwakilan untuk Majelis Nasional. Pada tahun 1959, Chad membentuk pemerintahannya sendiri, dan pada tanggal 12 Juli tahun 1960, pemerintah Prancis menyetujui negara Chad untuk merdeka sepenuhnya. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus tahun 1960, Chad ditentukan menjadi sebuah negara yang merdeka sepenuhnya dengan Francois Tambal Baye sebagai presiden pertama negara ini. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Chad. Untuk lebih jauh lagi mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Chad. Banyak pendapat yang menyetujui bahwa nama negara Chad diambil berdasarkan dari nama danau Chad yang terletak di wilayah tersebut. Kata Chad diambil dari kata Sade yang dalam bahasa lokal memiliki arti danau atau hamparan air yang luas. Chad adalah satu-satunya negara di dunia yang namanya terdiri dari satu suku kata dengan satu vokal. Desain bendera Chad terdiri dari 3 warna atau yang dikenal juga dengan istilah tricolor. Desain benderanya terdiri dari warna biru, kuning emas, dan merah yang disusun secara vertikal. Desain bendera ini pertama kali diadopsi pada tanggal 6 November tahun 1959. Warna bendera yang digunakan berasal dari kombinasi warna Pan-Afrika dan bendera Prancis. Setiap warna pada bendera negara tersebut memiliki makna simbolis tertentu, seperti warna biru melambangkan langit dan harapan, warna kuning emas melambangkan matahari dan gurun, dan warna merah melambangkan pertumbuhan darah atas kemerdekaan negara.
Perpaduan warna biru, kuning emas, dan merah pada bendera Chad memiliki kemiripan dengan bendera dari negara Rumania, Moldova, dan Andorra, terutama dengan Rumania. Bendera Chad memiliki kemiripan hampir identik dengan bendera negara tersebut, meskipun jika diperhatikan secara seksama, keduanya memiliki perbedaan. Sejak tahun 1990-an, kemiripannya dengan bendera Rumania telah menyebabkan diskusi internasional. Pada tahun 2004, pemerintah Chad meminta PBB untuk memeriksa masalah ini. Namun, sebagai tanggapan, Presiden Rumania Ion Iliescu mengumumkan kepada media tidak akan ada perubahan pada bendera tersebut. Mata uang resmi yang digunakan oleh negara Chad adalah franc CFA Afrika Tengah, mata uang yang juga digunakan oleh 5 negara lainnya di wilayah Afrika Tengah. Mata uang ini dikodekan secara internasional dengan XAF. Jika kita konversi mata uang franc Afrika Tengah ini ke mata uang negara kita, 1 franc memiliki nilai tukar sekitar Rp26. Sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, Chad telah diganggu oleh ketidakstabilan dan perang, yang terutama berasal dari ketegangan antara sebagian besar Arab Muslim di wilayah utara dengan wilayah selatan yang didominasi Kristen dan animisme. Chad merupakan negara yang kaya akan emas dan uranium dan merupakan negara pengekspor minyak, tetapi menderita karena infrastrukturnya yang buruk, korupsi, konflik internal, dan kemiskinan yang parah. Negara Chad memiliki salah satu harapan hidup terendah di dunia. Pada tahun 2020, negara ini memiliki harapan hidup terendah ketiga dengan angka harapan hidup hanya 54 tahun. Dalam indeks kelaparan global, pada tahun 2020, Chad dinobatkan sebagai negara paling lapar di dunia dan menjadi salah satu dari 3 negara yang menderita tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan. Chad adalah bagian dari gurun panas terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, yang memiliki luas total 8.600.000 km persegi, yang juga mencakup sebagian besar wilayah Afrika Utara. Karena letak geografisnya yang jauh dari laut dan kondisi wilayahnya yang didominasi oleh padang gurun, Chad mendapatkan julukan sebagai negara jantung mati Afrika. Danau Chad yang merupakan salah satu danau terbesar dan bersejarah di Afrika, secara ekonomi, danau ini adalah sumber air yang sangat vital di kawasan Afrika Tengah. Karena danau ini menyediakan air bagi lebih dari 30 juta orang yang tinggal di 4 negara di sekitarnya. Namun sayangnya, Danau Chad telah mengalami penyusutan sebanyak 90% karena perubahan iklim, peningkatan populasi, dan irigasi yang tidak terencana dari sekitar tahun 1960-an. Danau Ounianga yang terdaftar di UNESCO adalah serangkaian 18 danau di wilayah Gurun Sahara Chad yang bertahan meskipun menerima curah hujan kurang dari 2 mm per tahun. Ennedi Massif adalah wilayah pegunungan yang menjadi rumah bagi formasi batu pasir alami yang unik dan seni cadas yang berusia sekitar 7.000 tahun. Landscape alam ini juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Situs Ennedi Massif juga merupakan rumah bagi populasi buaya Afrika Barat yang beradaptasi di gurun, kawanan domba barbari, serta memiliki sebanyak 525 spesies tanaman dan setidaknya 180 spesies burung. Taman Nasional Zakuma di negara Chad adalah rumah bagi 5 besar binatang Afrika, yaitu badak, singa, macan tutul, gajah, dan kerbau. Zakuma adalah taman nasional tertua di negara ini yang dinyatakan sebagai taman nasional pada tahun 1963 dengan keputusan presiden, memberikannya bentuk perlindungan tertinggi yang tersedia di bawah hukum negara. Chad adalah rumah bagi Festival Gerwol, yang merupakan kontes ketampanan di mana pria dari suku nomaden Wodabi bertarung untuk dipilih sebagai pasangan atau menarik lawan jenis. Festival ini juga dikenal sebagai festival merebut istri orang, karena pemenang dalam festival ini dapat memilih wanita yang ia inginkan sebagai istri, meskipun wanita tersebut merupakan istri dari orang lain. Sang suami dari wanita yang dipilih oleh pemenang tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena sudah kalah atau tidak ikut dalam pertandingan. Suku Wodabi adalah suku nomaden di Afrika yang biasa dikenal juga sebagai Bororo atau Bororo yang melintasi negara-negara seperti Niger, Kamerun, Nigeria, dan Chad.
Suku Wodaabe sangat menjunjung tinggi keindahan tubuh dan penampilan. Maka tidak heran jika suku di Afrika ini dijuluki sebagai suku paling narsis di dunia. Itulah video tentang negara Chad, sebuah negara dengan wilayah yang besar di kawasan Afrika Tengah. Namun, sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan karena politik negara yang tidak stabil.